Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Miranti dari D4 Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan mendemonstrasikan praktikum pemrograman geospasial desktop acara ke-10, yaitu Creating QGIS Plugin Using Plugin Builder and HITI Designer. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit materi pada acara ke-10 ini. Plugin Builder and HITI Designer. Yang pertama ada QGIS Quantum GIS. QGIS merupakan aplikasi sistem informasi geografis yang gratis untuk pemetaan dengan berbagai fitur yang ada menurut Making dan kawan-kawan 2023. QGIS ini merupakan aplikasi yang nantinya akan diberi plugin, yang akan diberi fungsi tambahan. Kemudian terdapat juga Plugin Builder. Menurut Rotmianto dan Wahyudi, Plugin Builder ini merupakan alat untuk membuat program tambahan pada QGIS sehingga dapat menambahkan fungsionalitasnya. Kemudian terdapat HITI Designer. Ini merupakan aplikasi desain untuk membuat GUI pada plugin QGIS menurut Prayoga dan kawan-kawan 2023. Yang terakhir yaitu ada PYHT5. Ini merupakan pustaka Python, yaitu kumpulan pustaka untuk mengelola GUI yang dibuat pada HITI Designer untuk pengelolaan plugin QGIS menurut Abi Raihan dan Saputra 2024. Kemudian yang utama yaitu membahas tentang Plugin Builder. Pengertian Plugin Builder. Plugin Builder merupakan perangkat yang memfasilitasi proses pembuatan dan pengembangan plugin untuk memperluas fungsi aplikasi utamanya, yaitu QGIS. Plugin Builder ini merupakan perangkat analisis pemodelan spasial dalam QGIS, menurut Desi dan kawan-kawan 2023. Kemudian terdapat fungsi Plugin Builder, yaitu yang pertama pembuatan plugin untuk memperluas fungsi aplikasi utamanya. Kemudian terdapat penambahan fitur, yaitu untuk menambahkan fitur yang tidak ada pada aplikasi utama, yaitu yang tidak ada pada QGIS. Kemudian terdapat kustomisasi aplikasi, ini untuk kebutuhan yang spesifik sehingga dapat mempersingkat waktu. Kemudian terdapat file generate plugin builder. Ini merupakan file yang dibuat saat kita membuat plugin builder. Terdapat beberapa file berikut ini, yang nantinya file-file ini akan dilakukan penyesuaian dengan plugin yang kita buat, berupa algoritma dan script-script lainnya. File yang diubah nantinya ada where am I Python, terus ada where am I dialog Python. Kemudian untuk mengubah icon, untuk menyesuaikan icon sesuai dengan looknya, kita mengubah pada resources, kemudian pada metadata, dan pada where am I. Kemudian kita juga membuat compile bat ini untuk mengkompilasi script yang sudah kita simpan sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian ada QGIS API Application Programming Interface. Itu merupakan pustaka yang menyediakan beberapa fungsi kompleks untuk mengembangkan plugin pada perangkat lunak QGIS. Dengan link berikut akan mengakses QGIS API. Kemudian apa saja fitur atau fasilitas plugin yang saya buat. Di sini saya membuat plugin dengan nama where am I, yaitu untuk menentukan titik koordinat dengan icon yang sudah disesuaikan yang menunjukkan bahwa itu adalah lokasi. Kemudian bagaimana logik atau algoritmanya, nanti saya akan membahas bersamaan dengan script yang digunakan. Kemudian di sini untuk langkah pertama pembuatan plugin ini menginstal plugin builder, terus membuat plugin builder. Contohnya seperti ini.
kemudian mengisi about, terus yang terpenting pada lokasi output pluginnya. Nanti lokasinya harus disesuaikan dengan default, yaitu di Python, terus di plugins harus disesuaikan. Kemudian generate. Di sini merupakan file yang tergenerate dari Python WRAM-i yang sudah saya buat. Di sini saya tampilkan pada aplikasi designer, yaitu Visual Studio Code. Pertama, saya menambahkan icon untuk icon pluginnya, kemudian menyesuaikannya pada file WRAML. Ini pada line 171 ini harus disesuaikan agar muncul. Kemudian terdapat juga pada resources, ini harus disesuaikan. Kemudian pada metadata 30 ini harus disesuaikan juga agar muncul. Kemudian ini memanfaatkan VT Designer untuk membuat GUI pada pluginnya. Di sini membuka file WRAML dialog base UI. Ini menambahkan label, terus ini line edit, kemudian ini push button. Kemudian untuk mengatur sinyal pushnya ini melalui edit sinyal, ini menggunakan press habis itu reject. Jadi saat mengklik close nanti akan keluar dari GUI ini. Kemudian nanti di save dan melanjutkan pembuatan script. Di sini script yang dilakukan penyesuaian yaitu WRAMI dialog Python. Di sini saya akan menjelaskan scriptnya. Yang pertama ini untuk import modul, yaitu import OS ini mengimport modul untuk berinteraksi dengan sistem operasinya. Kemudian mengimport juga UIC dari PyHitty dan Hitty widget. Kemudian pada line 30-32 ini untuk meload atau memuat file UI yang telah dibuat sebelumnya tadi, yaitu menampilkan GUI. Kemudian terdapat juga kelas WRAMI dialog ini untuk mendefinisikan kelas dialog Python. Definite ini merupakan konstruktor dari kelas WRAMI. Kemudian ada super WRAMI dialog self-init parent ini untuk memanggil konstruktor dari kelas induknya. Kemudian terdapat juga self setup UI ini untuk mengatur UI yang dihasilkan antar mukanya. Kemudian ada dev move event ini untuk menangani event pindah Python, yaitu saat kita mengklik pada bagian lain maka akan berpindah secara otomatis. Kemudian file yang dilakukan penyesuaian lainnya adalah WRAMI Python. Di sini pada script yang berwarna merah ini merupakan properties atau identifikasi dari plugin yang telah dibuat. Kemudian ada line 24-27 ini merupakan kelas untuk import modul, yaitu mengimport modul dari kelas PyHitty, Python, dan QGIS. Kemudian terdapat juga modul lokal yang disertakan, yaitu resources ini dengan WRAML dialog. Kemudian terdapat kelas WRAMI ini untuk mendefinisikan kelas yang implementasi dari QGIS tersebut. Pada kelas WRAMI ini terdapat definite, ini merupakan konstruktor Python-nya. Di sini terdapat fungsi yang ini untuk menyimpan referensinya pada antarmuka.
Kemudian ini untuk menginisiasi directory plugin dan canvas ini. Kemudian QGIS Map Tool Emit Point ini untuk menangkap klik pada antarmukanya, kanvasnya. Kemudian ini untuk mengatur sinyal lokal untuk mendukung internasionalisasi. Kemudian menyimpannya pada daftar menu di pluginnya. Untuk menyimpan menggunakan script yang ini. Kemudian ada devtr, ini untuk mendapatkan terjemahan string menggunakan API, Application Programming Interface. Kemudian terdapat juga fungsi dev@action. Ada self, icon path, text callback, enabled flag, add to menu, add to toolbar, status, tip, watch this, dan parent. Ini digunakan untuk menambahkan icon pada toolbar, kemudian untuk mengkonfigurasikan aksinya saat ikonnya itu diklik. Ini untuk algoritmanya. Jika status tip, maka akan ada aksi. Begitupun selanjutnya ini. Kemudian terdapat juga dev init GUI. Ini untuk menginisiasi GUI-nya dengan menambahkan menu dan icon toolbar-nya. Icon toolbar yang dimaksud ini adalah ini untuk menambahkan icon pada toolnya. Kemudian ada dev unload, ini untuk menghapus item dan ikonnya dari QGIS saat mengklik close, yaitu saat menghapus pluginnya dari QGIS. Kemudian ada devrun. Devrun ini untuk mengaktifkan GUI dan algoritma-algoritmanya, kanvasnya. Kemudian saat mengklik nanti akan muncul koordinat. Kemudian dev display point ini untuk menampilkan dialog saat kita mengklik petanya, yaitu akan muncul koordinat X dan koordinat Y pada dialog tersebut. Kemudian saya akan menampilkan hasil pluginnya. Sebelum membuka plugin pada QGIS, kita harus membuka directory where am I, di mana pada directory tersebut terdapat compile bed untuk mengkompilasi. Di sini kita harus klik 2 kali untuk mengkompilasi agar script dan lingkungan-lingkungan yang ada di dalamnya dapat bekerja dan dapat diperbarui. Jika sudah seperti ini, maka bisa langsung ke QGIS. Di sini pada QGIS untuk menginstal pluginnya itu lewat menu plugins, terus manage, terus ini di checklist aja. Kalau tidak ada error maka berhasil, pluginnya berhasil. Ini saya sudah menambahkan data save file. Kemudian ini yang telah saya buat ini ikonnya ini where am I PY. Ini icon yang sudah saya buat. Kemudian untuk menggunakannya langsung diklik, maka akan muncul informasi koordinat. Close. Akan muncul koordinatnya. Terima kasih.